Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masum Mujur Ihsan Jaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS model matematika yang terdiri atas model antrian pada rumah sakit, model masalah keuangan, model transfer pasien COVID-19 pada suatu rumah sakit tertentu. Yang pertama adalah model antrian pada rumah sakit. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang model antrian pada rumah sakit, terlebih dahulu akan diberikan tentang faktor-faktor dan data yang diperlukan dalam pemodelan antrian di rumah sakit. Yang pertama adalah jadwal pemeriksaan rutin pasien rawat inap, banyaknya pasien yang sudah berada di bagian rawat inap, kemudian ketersediaan ruang dan fasilitas bed rawat inap yang bisa digunakan. Kemudian faktor-faktor dan data-data yang harus diperlukan adalah jadwal pemeriksaan rutin pasien rawat inap, kemudian waktu yang diperlukan pasien untuk mendaftar ke bagian administrasi, banyaknya dokter dan perawat, daya tampung, ruang operasi dan ruang rawat inap rumah sakit tersebut, rata-rata lama penanganan pasien, lama tinggal rata-rata pasien rawat inap, jadwal pemeriksaan rutin pasien rawat inap, arus keluar dari ruang operasi yang merujuk pada jumlah pasien yang memerlukan ruang rawat inap, kemudian durasi check up tiap pasien. Kemudian asumsi-asumsi dalam pemodelan model antrian rumah sakit ini adalah yang pertama, waktu kedatangannya diasumsikan berdistribusi Poisson. Artinya berdistribusi Poisson ini artinya orang yang datang untuk melakukan orang yang datang di rumah sakit itu bisa secara acak. Kemudian lama layanannya berdistribusi eksponensial. Kemudian asumsi selanjutnya adalah semua perawat dan dokter diasumsikan memiliki kemampuan yang sama dalam menangani pasien. Kemudian ketersediaan ruang dan fasilitas dalam rumah sakit cukup untuk rata-rata pasien yang masuk. Kemudian fasilitas meliputi alat kesehatan yang diperlukan pasien. Kapasitas tempat tidur diasumsikan dapat disesuaikan pada setiap periode. Lama perawatan rutin pasien rawat inap diasumsikan konstan dan dilakukan secara berskala. Kapasitas tempat tidur diasumsikan dapat disesuaikan pada setiap periode. Nah, berikut merupakan model antrian pada pelayanan rumah sakit. Model berikut merupakan model antrian secara sederhana. Nah, Lambda ini adalah banyaknya orang yang datang pada rumah sakit, kemudian waiting area ini adalah lamanya waktu menunggu atau lamanya waktu mendaftar dari suatu rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian service ini adalah dilakukan pelayanan, tempat dilayani. Nah, berikut merupakan gambaran dari lamanya antrian dapat digambarkan sebagai berikut. Terlebih dahulu akan dijelaskan variabel-variabelnya. Nah, AI ini merupakan waktu kedatangan user ke I, kemudian DI adalah waktu keberangkatan dari sistem, kemudian EI adalah waktu saat user ke I telah masuk dan diterima sistem, kemudian SI ini adalah lama waktu user ke I, kemudian DI adalah lamanya waktu tunggu seseorang ketika mengantri dalam suatu rumah sakit. Nah, kita lihat kembali gambar grafik berikut. Gambar grafik berikut memberikan gambaran bahwa misalkan A1 ini adalah orang datang pada suatu rumah sakit. Kemudian A2 ini orang juga datang. Kemudian D1, jadi D1 ini adalah orang yang sedang, jadi dia itu sedang melayani A1. Nah, kemudian A3 datang, A4 datang. Nah, ketika A3 datang, A4 datang, A1 ini belum selesai dilayani. Kemudian A6 datang, ketika A6 datang juga, A1 juga belum selesai dilayani. Kemudian D2. Nah, D2 ini kemudian berarti D1 selesai A1 selesai dilayani, kemudian A2 dilayani. Kemudian D3, A3 dilayani. Nah,
Sehingga dengan kasus ini kita bisa menghitung berapa lamanya antrian seseorang ketika melakukan pelayanan pada suatu rumah sakit. Nah, berikut diperoleh rumusan lamanya waktu tunggu atau lamanya antri pada suatu pelayanan di rumah sakit. Nah, D1 itu sama dengan 0. D1 sama dengan 0 karena ketika orang pertama datang maka dia langsung dilayani sehingga tidak ada waktu tunggu yang beliau. Nah, kemudian D2 ini adalah lamanya waktu tunggu orang kedua. D3 ini juga lamanya waktu tunggu orang ketiga. D4 juga lamanya waktu tunggu orang keempat. Sehingga dengan grafik tersebut yang sudah diberikan, kita bisa menghitung berapa sih lamanya waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menunggu dalam suatu antrian di rumah sakit. Selanjutnya dilanjutkan dengan masalah model keuangan. Diberikan permasalahan sebagai berikut. Anda sedang berkolaborasi dengan Nyamplung. Nyamplung merupakan sebuah perusahaan, sebuah fintech yang memberikan pinjaman modal kepada UMKM dengan bunga yang cukup rendah. Nyamplung berencana untuk mengembangkan sebuah teknologi yang hanya dengan menempelkan sebuah alat di HP, pemilik UMKM dapat mengetahui besarnya pinjaman modal yang diajukan. Kemudian dapat diputuskan apakah UMKM tersebut sanggup mengembalikan pinjaman modal tersebut atau tidak. Anda diminta untuk menentukan mana di antara logistic regression, LDE, dan KDE yang paling cocok digunakan untuk rencana tersebut. Anda diberikan data UMKM yang telah diberikan pinjaman modal dan statusnya apakah berhasil mengembalikan pinjaman atau gagal bayar. Nah, data setiap UMKM memiliki informasi yaitu besar pinjaman, indeks konektivitas, indeks aktivitas, indeks mobilitas, dan indeks komunikasi. Nah, permasalahan yang pertama, bagaimana kita menentukan metode yang terbaik untuk teknologi yang sedang dikembangkan oleh Nyemplung? Nah, untuk menentukan metode yang terbaik untuk regresi logistik antara regresi logistik LDE dan KDE untuk teknologi yang sedang dikembangkan oleh Nyemplung untuk memprediksikan apakah UMKM mampu bayar atau gagal bayar adalah dengan mengamati kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic. Jadi kurva ROC ini adalah semacam alat ukur performa untuk masalah klasifikasi dengan menentukan threshold dari suatu model dengan variabel bebas atau prediktornya pada permasalahan tersebut yaitu besar pinjaman, indeks konektivitas, indeks mobilitas, indeks aktivitas, dan indeks komunikasi. Dan variabel terikatnya dari permasalahan tersebut adalah mampu bayar dan gagal bayar. Selanjutnya dilakukan analisis untuk masing-masing metode regresi logistik LDE KDE dengan melihat kurva ROC-nya. Nah, pada kurva ROC itu memuat true positive rates dan false positive rates-nya. Nah, sumbu Y pada kurva ROC itu menyatakan true positive rates dan sumbu X menyatakan false positive rates. Jika salah satu metode regresi logistik LDE KDE mendekati sumbu Y atau garis 0,1, maka metode tersebut merupakan metode yang terbaik untuk teknologi yang dikembangkan oleh Nyemplung untuk memprediksi UMKM mampu bayar atau gagal bayar. Jika kurva yang dihasilkan mendekati garis melintang yaitu garis titik 0,0 atau dengan kata lain garis pada sumbu Y sama dengan X, maka metode tersebut semakin jelek. Nah, atau dengan cara lain yaitu dengan membandingkan nilai kerja antara regresi logistik LDE dan KDE yaitu dapat juga dilakukan dengan membandingkan area under curve atau AUC. Nah, AUC ini merupakan luasan dari grafik yang diperoleh oleh ROC. Nah, semakin luas AUC-nya, maka semakin baik atau bagus metode yang digunakan. Kemudian, jika diminta untuk menentukan mana di antara metode regresi logistik LDE dan KDE yang paling cocok digunakan untuk memprediksi UMKM mampu bayar atau gagal bayar, maka ada dua kasus pada kasus ini. Kasus yang pertama, jika variabel bebas atau prediktor tidak berdistribusi normal, maka regresi logistik yang cocok atau bagus
untuk digunakan nyemplung untuk memprediksi UMKM tersebut gagal bayar ataupun mampu bayar. Nah, kasus yang kedua, jika variabel bebas atau prediktornya diasumsikan berdistribusi normal, maka metode LDA atau KDA yang paling cocok atau bagus untuk digunakan nyemplung. Nah, pada kesempatan ini saya memilih metode regresi logistik. Sebab metode regresi logistik ini tidak perlu dia itu mensyaratkan datanya harus berdistribusi normal. Beda halnya dengan LDA dan KDA, datanya harus berdistribusi normal multivariat. Sehingga saya memilih regresi logistik. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pada kesempatan ini, pada situasi yang saat ini, misalkan di saat pandemi COVID-19, kemampuan UMKM untuk membayar pinjaman menurun. Apa yang harus kita lakukan dengan metode yang sudah Anda tentukan? Nah, karena pada sebelumnya saya memilih metode regresi logistik dengan alasan tidak perlu mengasumsikan variabel bebasnya berdistribusi normal. Nah, sehingga model regresi logistik dari permasalahan di atas adalah Vx sama dengan eksponen dari beta 0 ditambah beta 1x1 sampai dengan beta 5x5 dibagi dengan 1 ditambah eksponen dari beta 0 ditambah beta 1x1 tambah beta 2x2 sampai dengan beta 5x5. Dengan x1 ini adalah besar pinjaman, x2 ini adalah indeks konektivitas, X3 adalah indeks aktivitas, dan X4 adalah indeks mobilitas, X5 adalah indeks komunikasi. Nah, kemudian dari model regresi Vx ini diperoleh logit Vx sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 sampai dengan beta 5x5. Dengan peluang mampu bayarnya adalah Vy sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponen dikurangi beta 0 tambah beta 1x1 sampai dengan beta 5x5, dan peluang tidak mampu bayarnya adalah 1 dikurangi dengan peluang mampu bayar. Nah, yang dapat dilakukan adalah dengan mengecek variabel bebas atau prediktor yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu mampu bayar atau tidak mampu bayar. Sehingga jika salah satu variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap gagal bayar, maka sebaiknya variabel bebas tersebut dikurangi nilai indeksnya. Sehingga kemampuan UMKM untuk tidak gagal bayar dapat teratasi. Selanjutnya, dampak yang mungkin didapatkan oleh perusahaan nyemplung adalah semakin berkurangnya orang yang melakukan pinjaman karena berkurangnya indeks konektivitas, indeks mobilitas, indeks aktivitas, dan indeks komunikasi dengan adanya COVID-19. Nah, permasalahan yang ketiga adalah misalkan ada aturan dari pemerintah bahwa mobilitas orang tidak boleh direkam. Apa yang akan kita lakukan dengan metode yang sebelumnya? Nah, jika aturan pemerintah bahwa mobilitas orang tidak boleh direkam, maka akan dilakukan analisis kembali mengenai UMKM, apakah mampu bayar atau gagal bayar, dengan menghilangkan indeks mobilitas dari variabel bebas. Mengetahui gagal bayar dan mampu bayarnya dapat dilakukan dengan mengamati confusion matrix-nya atau dengan mengamati kurva ROC-nya. Jika true positive rate-nya besar, maka UMKM tersebut mampu bayar. Jika UMKM gagal bayar, maka dengan metode yang dipilih yaitu regresi logistik dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel bebas yang lain, misalkan meningkatkan indeks komunikasi antar UMKM dengan perusahaan nyemplung sehingga UMKM tersebut permasalahan gagal bayarnya dapat teratasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model matematika transfer pasien COVID-19 pada suatu rumah sakit. Nah, sebelum saya membuat atau kita membuat model matematika transfer penyebaran pasien COVID-19 pada rumah sakit tertentu, terlebih dahulu kita perlu membuat asumsi-asumsi dalam pembuatan model. Yang pertama adalah penyakit fatal. Penyakit fatal artinya penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian. Kemudian
pasien COVID-19 dengan kelas gejala ringan, sedang, dan berat berada pada rumah sakit yang berbeda, yaitu populasi dengan gejala ringan berada pada rumah sakit R, populasi dengan gejala sedang berada pada rumah sakit S, populasi dengan gejala berat berada pada rumah sakit B. Selanjutnya, pasien di semua rumah sakit jika penuh akan atau dapat ditampung di tempat isolasi. Kemudian populasinya konstan, artinya tidak terdapat kelahiran. Nah, saya mengasumsikan tidak terdapat kelahiran karena akan diamati pengamatan untuk siklus pasien COVID-19 antar rumah sakit atau transfer pasien antar rumah sakit. Kemudian, setiap pasien di masing-masing rumah sakit dapat menyebabkan kematian dengan laju kematian berbeda-beda. Asumsi selanjutnya yaitu pasien di semua rumah sakit dapat ditampung di tempat isolasi. Fasilitas pasien di rumah sakit tertentu berbeda-beda, yaitu pasien di rumah sakit dengan fasilitas kelas berat memiliki fasilitas yang paling bagus, kemudian disusul oleh rumah sakit yang dengan pasien sedang dan rumah sakit dengan pasien ringan. Kemudian pasien di tempat isolasi jika mengalami gejala berat COVID-19 akan ditampung di kelas pasien dengan rumah sakit fasilitas yang paling bagus, yaitu kelas pasien rumah sakit B, jika tempat tersebut terdapat kekosongan tempat pasien. Selanjutnya diperlukan parameter-parameter yang akan digunakan dalam pemodelan. Terlebih dahulu akan dijelaskan parameter-parameter yang akan digunakan dalam pemodelan transfer pasien COVID-19 antar rumah sakit. Yang pertama adalah beta 1. Beta 1 adalah laju perubahan pasien dari gejala ringan menjadi gejala berat. Kemudian beta 2 adalah laju perubahan pasien dari gejala ringan menjadi ke tempat isolasi. Beta 3 adalah laju perubahan pasien dari gejala ringan menuju kesembuhannya. Kemudian alfa 1 adalah laju perubahan pasien dari gejala sedang menjadi gejala berat. Kemudian alfa 2 adalah laju perubahan pasien dari gejala sedang menuju kesembuhan. Alfa 3 adalah laju perubahan pasien dari gejala ringan menuju tempat isolasi atau ke tempat isolasi. Kemudian A adalah angka migrasi. Kemudian theta 1 adalah laju perubahan pasien dari tempat isolasi ke rumah sakit dengan pasien gejala berat, artinya dia ke rumah sakit B. Laju perubahan pasien kemudian theta 2 adalah laju perubahan pasien dari tempat isolasi menuju kesembuhan. Kemudian gamma 1 adalah laju perubahan pasien dari gejala berat ke tempat isolasi. Kemudian gamma 2 adalah laju perubahan pasien dari gejala sedang menuju kesembuhan. Kemudian mu R adalah laju kematian pada kelas pasien ringan. Kemudian mu S adalah laju kematian pada kelas pasien sedang. Mu B adalah laju kematian pada kelas pasien berat. Mu TI adalah laju kematian pada kelas pasien yang berada pada tempat isolasi. Kemudian mu SE adalah laju kematian pada kelas pasien yang sembuh. Nah, selanjutnya didefinisikan RT, ST, TIT, BT, SET. Nah, RT ini menyatakan banyaknya pasien pada rumah sakit R dengan gejala ringan pada saat T. ST menyatakan banyaknya pasien dengan rumah sakit S dengan gejala sedang pada saat T. BT menyatakan banyaknya pasien pada rumah sakit B dengan gejala berat pada saat T. TIT menyatakan banyaknya pasien pada tempat isolasi pada saat T. SIT menyatakan banyaknya pasien yang sudah sembuh pada saat T. Selanjutnya, RT, ST, BT, TIT, dan SIT ini akan selanjutnya akan ditulis R, S, B, TI, dan SE. Nah, dari asumsi, dari parameter-parameter, kita dapat membentuk model matematika transfer pasien dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, atau model transfer pasien penyakit COVID-19 sebagai berikut. Nah, kita perhatikan di sini ada R, S, B, SE, dan TE. Jadi R ini banyaknya atau bertambahnya populasi R
populasi dengan gejala ringan terhadap waktu T ini disebabkan oleh banyaknya migrasi yang mana orang-orang yang migrasi tersebut memiliki gejala-gejala COVID-19 yaitu gejala-gejala ringan. Dan juga berkurangnya populasi R-nya ini disebabkan oleh banyaknya populasi R yang semakin memperlihatkan gejala COVID-19 sehingga dia menuju ke rumah sakit S untuk diselidiki gejala COVID-19-nya. Kemudian berkurangnya populasi R juga disebabkan oleh banyaknya populasi pasien di rumah sakit R ini yang menuju ke tempat isolasi. Dan juga berkurangnya juga disebabkan oleh banyaknya populasi pasien R yang menjadi sembuh. Kemudian selain itu juga berkurangnya populasi R ini disebabkan oleh banyaknya kematian pada populasi pasien kelas ringan atau pada populasi pasien di rumah sakit R. Selanjutnya, populasi pasien di rumah sakit S dengan gejala sedang ini, bertambahnya populasinya itu disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk pada populasi pasien yang mana banyaknya migrasi tersebut memiliki indikasi COVID-19 dengan gejala sedang. Dan juga banyaknya populasi pada pasien di rumah sakit S ini disebabkan oleh banyaknya populasi pasien di rumah sakit R dengan gejala ringan yang masuk pada populasi kelas pasien yang bergejala sedang di rumah sakit S. Kemudian berkurangnya populasi pada populasi S ini disebabkan oleh banyaknya pasien COVID-19 pada populasi S dengan gejala sedang ini menjadi gejala berat. Dan juga berkurangnya juga disebabkan oleh banyaknya populasi S ini ditampung di tempat isolasi karena bisa jadi populasi pasien COVID-19 di rumah sakit S ini penuh. Dan juga selain itu berkurangnya populasi S juga disebabkan oleh banyaknya populasi pasien COVID-19 di rumah sakit S yang sembuh. Nah, selanjutnya B ini adalah populasi pasien COVID-19 dengan gejala berat di rumah sakit B ini. Bertambahnya populasi pada kelas populasi B ini disebabkan oleh banyaknya populasi pasien di rumah sakit S dengan gejala sedang yang menjadi atau menuju B ini disebabkan karena pasien COVID-19 di rumah sakit S ini dia memiliki indikasi gejala berat. Selain itu juga bertambahnya populasi pada pasien COVID-19 yang memiliki gejala berat ini juga disebabkan oleh banyaknya orang-orang pasien COVID-19 di tempat isolasi yang memiliki indikasi berat sehingga pasien COVID-19 di tempat isolasi ini dibawa di rumah sakit B dengan gejala berat. Selanjutnya TI tempat isolasinya ini adalah bertambahnya populasi pasien COVID-19 di tempat isolasi ini disebabkan oleh banyaknya pasien di populasi kelas ringan pada rumah sakit R, S, dan populasi pasien dengan kelas sedang di rumah sakit S, populasi pasien di rumah sakit B dengan gejala berat yang sudah penuh sehingga rumah sakit R, S, B ini harus dia transfer pasiennya atau taruh pasiennya di tempat yang isolasi. Kemudian berkurangnya populasi pada tempat isolasi ini disebabkan oleh banyaknya populasi pasien COVID-19 di tempat isolasi ini yang sembuh. Dan juga selain itu berkurangnya juga disebabkan karena kematian pada
kematian pada populasi tempat isolasi. Selain itu juga banyaknya pasien COVID-19 di tempat isolasi yang memiliki gejala berat sehingga dia harus dibawa ke tempat atau rumah sakit yang merawat pasien dengan gejala berat. Selanjutnya SE. Bertambahnya populasi pada kelas sembuh pada saat D disebabkan oleh banyaknya populasi dengan gejala ringan, gejala di rumah sakit R, populasi dengan gejala sedang di rumah sakit S, populasi dengan gejala berat di rumah sakit B dan populasi di tempat isolasi yang sembuh. Dan berkurangnya populasi pasien yang sembuh itu disebabkan oleh banyaknya kematian pada populasi yang sembuh. Nah, dari uraian tersebut diperoleh persamaan diferensial dari model transfer pasien COVID-19, yaitu dr dt sebagai berikut dan dr per dt, ds per dt, db per dt, dti per dt, dan dse per dt sebagai berikut. Nah, tadi yang ini sudah saya jelaskan ketika menjelaskan tentang siklus penyebaran transfer pasien dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada analisis model. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapan transfer pasien COVID-19 ini tidak ada lagi, atau kapan pasien COVID-19 ini tidak ada di rumah sakit tertentu. Mungkin kita bertanya-tanya tentang itu. Maka untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menyelidiki sifat-sifat dari kestabilan terlebih dahulu, kemudian mencari bilangan reproduktif dasarnya. Nah, titik equilibrium ketika tidak ada penyakit dalam populasi tersebut adalah 0,0,0,0,0. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk memprediksi kapan transfer pasien COVID-19 atau pasien COVID-19 ini di dalam rumah sakit atau populasi tertentu bisa tidak ada lagi transfer pasien, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menyelidiki bilangan reproduktif dasarnya yang disimbolkan dengan RO. Nah, ketika kita menemukan RO-nya, lalu bagaimana kita menyimpulkannya? Nah, jika RO-nya kurang dari 1, maka pasien COVID-19 akan habis atau tidak ada dalam waktu tertentu. Jika R0 kurang dari 1, maka pasien COVID-19 akan tetap ada dalam rumah sakit yang merawati pasien COVID-19. Nah, untuk pada kesempatan ini bilangan reproduktif dasarnya tidak dicari, kemungkinan insya Allah akan dicari di kemudian waktu atau jika ada tugas yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan atau presentasi tugas UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.